PLT Dirjen Imigrasi Safar Muhammad Goda menyatakan pencekalan terhadap Harun Masiku sudah berakhir sejak 13 Januari 2021. Dan ini artinya Harun Masiku tidak dicegah untuk berpergian ke luar negeri sampai ada permintaan baru dari pihak KPK. Ia menambahkan pihaknya tetap memantau pergerakan Harun Masiku dan turut berkoordinasi dengan KPK. Berakhir 11 Januari, 13 Januari 2021. Kita melakukan pemantauan, tetap melakukan pemantauan dan koordinasi apabila ada informasi tersebut. Namun kewenangan tersebut adalah kewenangan daripada instansi pemohon yang menangani kasus tersebut. Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024. Hanya tidak dicegah. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Sementara juru bicara KPK Tessa Mahardika dalam keterangan resminya kepada Kompas TV menyebut tidak diperpanjang dan tidak berbatas waktu DPO itu di dalam negeri. Red notice untuk penegak hukum internasional atau Interpol tinggal diamankan dan diserahkan kepada aparat penegak hukum bila ditemukan. Lalu apa poin-poin pemeriksaan mantan Menkumham Yasona Lawli terkait dengan buronnya Harun Masiku? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Putu, pemeriksaan sudah selesai bagi Yasona Lawli. Apa poin-poin penting pemeriksaan untuk Yasona hari ini? Tentu saja poinnya ada dua, yakni terkait dengan bagaimana pergerakan dari Harun Masiku ketika sudah dinyatakan sebagai buron atau dinyatakan sebagai DPO di masa Yasona Lawli ini masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Kemudian juga secara administratif ini juga ditanyakan oleh KPK kepada Yasona Lawli karena Yasona Lawli ini juga merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang hukum. Jadi kalau tadi diperiksa sekitar hampir 7 jam, Yasona ini dicecar dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama misalnya kaitannya soal Yasona sebagai Ketua DPP bidang hukum, begitu tadi disampaikan oleh Yasona, ini berkaitan dengan sebetulnya terkait dengan penetapan caleg pergantian sementara atau PAW karena sebelumnya Yasona juga sempat memberikan surat atau mengirim surat kepada Mahkamah Agung terkait dengan bagaimana sistem yang seharusnya dilakukan atau mencari dasar hukum terkait dengan penetapan pergantian calon legislatif yang berhalangan tetap, yakni meninggal dunia dalam hal ini dan kemudian akan digantikan oleh Harun Masiku. Ini disuratkan atau dikirimkan suratnya oleh Yasona Lawli untuk mengetahui sebetulnya peraturannya seperti apa karena ada ambiguitas antara pemahaman dari DPP Partai PDI Perjuangan dengan KPU pada saat itu sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua itu juga suratnya ditandatangani oleh Yasona Lawli dan secara administratif kepartaian ini yang coba ditelusuri oleh pihak KPK. Bukan hanya Yasona saja, sebelumnya secara administratif terkait dengan proses PAW di internal partai ini juga coba ditelusuri oleh KPK dengan memanggil sekjen partai, ya ini Hasto Kristianto. Ini sudah dilakukan beberapa pekan yang lalu untuk kemudian mengetahui menyusun puzzle terkait dengan sistem penetapan PAW di internal partai PDI Perjuangan karena dugaannya adalah kenapa nama Harun Masiku ini menjadi tersangka tidak lain tidak bukan terkait dengan penetapan atau terpidana atas nama Wahyu Setiawan. Ini merupakan mantan komisioner KPU yang juga sudah dipidana karena diduga sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara ini menerima janji atau menerima hadiah. Nah, selain di sisi administratif ini juga ditanyakan terkait dengan keberadaan Harun Masiku pada saat dinyatakan sebagai buron atau masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Jadi pada saat itu Harun Masiku ini kurang lebih mulai dinyatakan sebagai buron pada tahun 2020, tepatnya pada 8 Januari begitu ya, sempat keluar negeri ke Singapura lalu diketahui sempat kembali lagi ke dalam negeri dan dinyatakan sebagai DPO, dicekal terlebih dahulu, kemudian dinyatakan sebagai DPO, itu masih ada di ranah Yasona Lawli pada saat menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Sehingga yang kemudian ditanyakan atau ditelusuri oleh KPK adalah terkait dengan bagaimana sistemnya di Kumham sendiri, apakah kemudian menerima laporan-laporan terkait dengan keberadaan Harun Masiku, baik itu ketika sempat berada di Singapura, kemudian juga sempat ada informasi pada bulan Agustus, kalau tidak salah,
bersalah. Ini juga dinyatakan bahwa Harun Masiku sudah berada di Indonesia dan diketahui keberadaannya 2023 kemarin juga sempat muncul kembali bahwa keberadaan Harun Masiku sudah diketahui tapi tidak juga berhasil ditangkap oleh KPK. Sehingga hal-hal inilah yang kemudian pengetahuan Yasona sebagai Menteri Hukum dan HAM yang coba ditelusuri oleh KPK terkait dengan perlintasan Harun Masiku selama menjadi buron. Karena yang kemudian ramai juga pencarian soal Harun Masiku tentu saja ini berkaitan dengan proses pencekalan. Karena beberapa hari yang lalu sempat disampaikan oleh Dirjen dari Pemasyarakatan bahwa tidak ada status pencekalan dari Harun Masiku. Tapi kemudian KPK melalui juru bicaranya Tessa Mahardika ini sudah menjamin bahwa walaupun tidak dicekal tapi status DPO dan juga red notice dari Harun Masiku ini masih aktif karena tidak diperpanjang tapi tidak ada batas waktunya. Jadi sampai nanti berhasil diringkus oleh KPK maka status red notice dan juga DPO dari Harun Masiku ini masih berlaku. Itu pembelaan dalam tanda kutip yang kemudian disampaikan oleh KPK bahwa tanpa dicekal dengan adanya nama Harun Masiku di dalam daftar pencarian orang ini merupakan dasar hukum yang kemudian dipegang oleh aparat penegak hukum di dalam negeri. Kemudian red notice ini merupakan dasar hukum yang dipegang oleh aparat penegak hukum di luar negeri. Maka nama Harun Masiku ini pasti tidak bisa meninggalkan Indonesia begitu ataupun jika ditemukan di luar negeri maka dengan red notice aparat penegak hukum di luar negeri ini bisa meringkus Harun Masiku dan menyerahkannya ke aparat penegak hukum di Indonesia karena ini merupakan orang yang dicari oleh Indonesia tentu saja. Jadi kita kurang lebih begitu yang kemudian tadi ditindaklanjuti ini merupakan perpanjangan dari beberapa saksi yang sudah diperiksa oleh KPK. Sudah ada sekjen partai, kemudian ada ketua DPP dalam hal ini bidang hukum Yasona Lauli yang juga sudah memberikan keterangan. Tadi disampaikan oleh Yasona bahwa proses pemeriksaannya sebagai saksi ini berjalan dengan profesional begitu. Kemudian red notice dan juga DPO ini masih berlaku ya harapannya tentu saja dengan saksi-saksi yang terus diperiksa, kemudian ada red notice, ada DPO, Harun Masiku bisa segera didatangkan ke Gedung Merah Putih KPK untuk mempertanggungjawabkan yang sudah dilakukan jika memang ada bukti, dua alat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Harun Masiku ini terlibat dengan perkara Wahyu Setiawan di mana ada dugaan pemberian janji atau hadiah yang kemudian ini berkaitan dengan sistem pergantian calon legislatif, yakni yang digantikan Harun Masiku yaitu caleg yang meninggal dunia. Jadi kita masih menanti apakah kemudian KPK dengan hasil pemeriksaan Yasona selama 7 jam ini cukup untuk mencari di mana keberadaan Harun Masiku dan membawanya ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Audrey. Setidaknya ada 2 orang internal di DPP Perjuangan yang diperiksa terkait dengan kasus Harun Masiku yang menjadi buron. Ada hari ini Yasona Lauli, sebelumnya ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Terima kasih laporannya langsung dari Gedung KPK, Niputu Trisnanda.